Mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan, bukan? Menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak, termasuk layanan dasar lainnya. Dan yang kedua, bukan pengungsi asli, tapi ada sindikat gitu loh. Yang cara memberitakannya lah. Mereka untuk ke Indonesia kan bayar tuh. Nah gitu loh Pak. Nelayan menginformasikan 10 kapal yang mau membawa pengungsi Rohingya saat ini berada di lautan Andaman. Mungkin itu berapa hari lagi Santu People yang tahu? Mungkin sekitar 3 atau 4 hari gitu mungkin sampai. Nyomang Santu People. Mereka bagagan bersama Nyonya dan si Abu ngerebotin dan Mamang. Dua tapi ngakak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Kenapa Mamang nyebut ngerepotin? Ini baru mau dipikir-pikir ya, apakah Abu diangkat jadi karyawan tetap ya? Nginjak kok bisa delete segala di delete settingan OBS ya anjir, ada setengah jam nyeting ulang Mamang, mana nggak diekspor lagi. Aduh si Abu bisaan menete, untung sayang si Abu teh, tolong lah. Ngomong-ngomong soal Abu Nyo, masih sama kita kan info-info bahas-bahas soal Rohingya ya. Aku juga masih bingung apa hubungan Abu sama Rohingya, nggak tahu juga lah pokoknya. Wah, sekarang kita meluncur dulu. Nyo, ini dia ada statement dari Direktur Amnesty internasional Usman Hamid yang bikin netizen makin emosi aja gitu. Tolonglah, ini latar belakang kalian apa woi menolak Rohingya, katanya begitu. Jadi katanya tidak boleh menolak katanya ya. Amnesty minta pemerintah tidak tolak tuh, harus menerima Indonesia. Naon sih mana teh? Ceki people. Play. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai pemerintah akan melanggar hak asasi manusia jika memutuskan untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Usman menambahkan pemerintah seharusnya tidak mengikuti keinginan sekelompok orang yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Pemerintah nggak bisa mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan, bukan? Kenapa pemerintah tidak bicara dengan Kontras Aceh yang telah lama menangani kasus pengungsian itu? Dari tadi yang dia tidak terima dari segelintir kelompok apa? Kenapa pemerintah dengerin? Lah kan udah jelas dari kemarin juga konteksnya itu masyarakat setempat langsung yang yang ibaratnya daerah ditempatin, diungsiin gitu kan, direpotin. Mereka sendiri yang ngeluh gitu, yang protes. Jadi sekelompok siapa memang dia sekelompok warga setempatnya langsung yang ngomong, kok nggak didengerin. Ini calon-calon pejabat-pejabat yang bebal, padahal yang merasakannya langsung loh, yang di lapangan langsung yang udah ngomong gitu kan bahwa aduh Pak nggak kuat nih gitu. Terus kenapa dia kekeh gitu? Ada apa juga pertanyaannya, kok lebih mementingkan kemanusiaan katanya, dia kekeh pengen harus ada gitu di situ gitu. Kunaon wae atuh si bapak teh. Kalau enggak si bapaknya suruh ngurusin dulu nih, ngurusin sendiri, yang lain gak usah ikut-ikutan, rasain gimana Pak masih mengurusin enggak gitu. Jangan cuma bilang ini jangan menolak. Emang latar belakangnya apa sih kalian menolak? Jangan cuma kayak gitu doang, rasain sendiri. Latar belakangnya warga liar. Aku mah tolonglah nih. Ada komenan nih yang mewakili nih. Kami bukan sekelompok orang nih. Kami rakyat Indonesia yang mempunyai hak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Atuh si Abu, undang-undang 45. Usman Hamid itu siapa? Nggak tahu, atuh rawat sendiri liar. Karena nggak cuma sekali dua kali Nyo. Karena nggak cuma sekali Nyo. Ini ada juga nih VT-nya meluncur. Nih Nyo. Ada lagi Usman Hamid, Direktur Amnesty, yang dia tuh berkampanye soal jangan kembalikan ke negara asal ya, kasih tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rakyat sendiri aja masih kurang masalah tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Atau jangan-jangan mana yang mau jadi presiden Rohingya ya? Di sini apa gimana anjir, liar ceki people. Play. Jangan kembalikan mereka ke negara asal kecuali mereka sendiri yang mau. Menurut Anda Mas Usman, apa solusi yang tepat untuk menangani dari pengungsi Rohingya ini? Apakah hanya menerima saja atau seperti apa? Menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak, termasuk
layanan dasar lainnya. Dan yang kedua, saya sepenuhnya menyadari memang urusan pengungsi ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Indonesia, melainkan juga tanggung jawab negara-negara di ASEAN. Karena itu Indonesia sebagai ketua ASEAN, sebagai pemimpin ASEAN, seharusnya bisa mengoptimalkan kerjasama dengan negara-negara lainnya, bahkan negara di luar Indonesia, untuk kemudian bekerjasama menangani pengungsi. Yang penting jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mau. Tapi kalau mereka tidak ingin kembali ke negara asalnya karena ancaman keselamatan jiwa, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi mereka. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Pencarian dan Pertolongan Maritim. Dan karena itu Indonesia wajib untuk menangani para pengungsi yang ada dalam keadaan bahaya dan ada dalam keadaan yang Paus anjir. Dengan berbagai pihak, UNHCR atau negara-negara asal. Ini kayaknya si Abu mencerminkan alah bacot gitu kan, nama dia diinjak di paus gitu ya. Iya, dia nggak mau diem nih si Abu nih. Pokoknya itulah kurang lebih harus tetap tinggal gitu kan, jangan dikembalikan. Kalau mereka nggak mau, kasih tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Pertanyaanku, itu waktu dikirim ditanya dulu nggak ke warga setempat mau apa enggak menerima gitu. Giliran dikembaliin, jangan. Kalau mereka nggak mau, giliran datengin warga nggak ditanya. Iya. Bapak teh warga negara mana bapak? Sama kemarin kan udah dijelasin juga sama Pak Mahfud kan, Indonesia tuh nggak tanda tangan buat ditempatin buat pengungsian gitu loh. Betul, ditebelin dengan artikel ini juga nih sebelum kita lihat komen-komen yang isinya ngomel semua meluncur. Nih ya, tuh Abu sampai ngomel sampai di stop, udahlah dulu katanya gitu. Nih ada screenshotan artikel ya, Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri angkat suara soal pengungsi Rohingya yang sempat ditolak di Aceh Utara, ya kan? Yang jelas Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Karena itu Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut. Katanya kan, penampungan yang selama ini diberikan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Jadi bener-bener based on iba, kasihan gitu kan. Jadi ya selama masih ada kasihan gitu kan, karena waktu itu faktor kasihan lah gitu. Kan sekarang beda nih, sudah tidak kasihan lagi nih. Karena dilihat ternyata lama-lama ngelonjak juga itu gitu. dia. Jadi bukannya jadi wajib, enggak. Ini yang mungkin apa ya, jadi salah kaprah pihak UNHCR dan kawan-kawannya gitu kan ya. Iya. Yang awalnya dari kasihan, lama-lama mereka jadi ngelunjak, ya nggak menganggap ini kewajiban. Padahal secara data di atas kertas tidak ada berkewajiban. Kita mah cuman bayar, aduh kasihan, sini begitu ngelunjak, syanying gitu. Ada kewajiban kemarin mana? Nah, balik lagi. Nih. Mana memintanya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, di mana yang warga Indonesianya sendiri aja masih ada yang belum dapat. Iya, belum dapat. Si anjing sekonyong-konyong mau dikasih dari 100, 1000, sejuta, lama-lama kebagi atau kumaha atuh. Kayaknya Bapak ini nggak pernah ke lampu merah yang ada ini kali ya, manusia silver gitu ya. Itu nggak pernah ngeliat TikTok juga kayaknya. Iya, itu kan dengan dengan lihat kayak gitu aja tuh udah tahu ini anak nggak sekolah gitu kan. Jadi kayak bukannya merasa iba gitu ngelihat, malah mikirin warga orang lain. Plotisnya tuh pengen jadi presiden Rohingya nanti apa kumaha tahu. Ya udah suruh ikut ke sana. Liar. Nih balik lagi nih, komen netizen mas sederhana, tampung aja di rumahnya katanya Maya, jangan cuma ngomong doang, kontribusi tidak ada, rakyat sendiri aja banyak yang miskin, uang dikorup. Bapak tolonglah, jadi pada emosi netizen makin terbakar nih. Kita kasih nextnya. Nih yo, kita baca dulu screenshotan nih, ada sebuah caption, selamat Indonesia di prank Rohingya bertahun-tahun katanya. Karena ada caption nih, ternyata selama ini kita dibohongi. Ini adalah camp Rohingya di Bangladesh, sengaja dibangun dengan dana 5 triliun. Patungan tuh beberapa negara tuh. That's why negara-negara yang lain bisa nolak, ya udah ngasih 5 triliun loh. Kenapa pengungsi Rohingya nggak mau tinggal di sini? Ini katanya ya karena harus kerja buat nafkah sehari-hari mereka. Jadi Rohingya ke Indonesia itu pura-pura terdampar biar bisa makan enak dan gratis 3 kali sehari. Mereka itu malas kerja, mereka itu jualan kesedihan. Jadi poin dasarnya itu kalau menurut kreator Barbie Romero ini, Rohingya itu males. Karena kalau dibilang pengungsian ada tempat tinggal yang layak.
ada gitu kan. Ya cuman memang karena apa ya, perut lu, urusan lu ya, untuk memenuhi kebutuhan perut lu kerja. Ya kerjalah. Nah mereka lebih memilih untuk gimmick-gimmickan jadi pengungsi demi tidak kerja, bisa makan enak, tercukupi, ngemprut-ngemprut people. Apa kayak gimana? Aku nggak ngerti. Pokoknya mah ya. Ini ada juga sedikit nih videonya nih Nyo, muncul. Nih rumah imigran gelap Rohingya di Bangladesh di Pulau Bhasanchar. Orang Rohingya lebih milih jadi imigran gelap. Kenapa? Ada yang tahu? Nah jawaban yang tadi mengacunya nanti kalau menurut kreator yang tadi ini ceki-ceki. Play. Rohingya sudah dikasih pulau dan dibuatkan rumah. Gila tuh, di Bhasanchar Bangladesh. Lihat rumahnya lebih bagus dari rumah orang Indonesia di perkampungan. Tapi mereka merusak jendela. Ya Allah. Dan pergi meninggalkan rumah mereka. Sekarang minta pulau lagi di Indonesia. Aku nggak ngerti itu ngerusaknya. Apakah kayak gimana ya, biar apa ya? Jadi mereka hancurkan biar kesana. Itu tidak layak. Ayo kita pergi gitu. Ya lah pergi juga dapetnya tenda doang gitu. Tolonglah, orang ada ya orang males-males itu ya. Oh, ada. Kamu lagi disindir, hey. Gitu. Enggak, kalau dia kan dia mah gemoy ya. Ada. Ya Allah, parah banget. Kalau cuma mau apa namanya, mau makan tidur rumahnya gitu, ya udah nggak usah apa ya namanya ya. Kan biasanya kan hidup sama orang tua gitu ya. Tapi ini aku bingung juga ngomongnya gimana, orang tua juga begitu. Aduh. Ya gimana ya, liar lah, nggak usah hidup atau begitu. Ya lagian ngemprut makan tidur, ngemprut makan tidur, tolong lah. Namanya kan ya makan itu ya tanggung jawab masing-masing ya, kerja. Jangan minta orang mulu. Tolong. Nih kita kasih nextnya. Nih versi rada panjangnya nih. Aduh pusing aku. Emosi asli ceki people. Play. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa menunjukkan solidaritas kepada dunia, solidaritas kemanusiaan, perdamaian di dalam mengatasi masalah-masalah Rohingya. Masalah Rohingya itu bukan hanya masalah Indonesia, masalah berbagai negara, terutama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia gitu. Tapi jangan kembalikan mereka ke Myanmar. Kita tahu di Myanmar itu sekarang terjadi pengambilan kekuasaan oleh kekuatan kelompok militer Myanmar, Tatmadaw, dan banyak melakukan represi terhadap kelompok oposisi, termasuk juga persekusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat Rohingya, karena mereka sejak tahun 80-an itu tidak diakui sebagai bagian dari suku atau ras-ras asli Myanmar. Mereka dianggap. Ya karena apa ya? Karena kalau ngomongin soal sejarah tadi kan bapaknya kan udah banyak beredar tuh kan sejarahnya. Dulu adalah mereka tuh yang di hire sama Inggris. Betul. Ya kan, habis itu ya udah begitu Inggris kalah kabur, mereka diterima. Cuman kan dari warga Myanmar sendiri bilang ya memang betingkah. Iya. Sampel terbarunya di Malaysia itunya memang betingkah ya. Terus kalau nih orang betingkah nih kriminal, didiemin aja gitu kan. Dan lagi kan mereka kan bukan dari Myanmar langsung kan. Maksudnya mereka udah di Bangladesh dulu nih, nggak di Myanmarnya. Kalau alasannya kan Myanmar, iya kasihan di Myanmar mereka nggak diakuin jadi diusir gitu kan. Ya kan udah ada di Bangladesh, udah di sana. Udah dibuatin yang tadi tuh. Iya, balikinnya ke sana lah, bukan mau ke Myanmar. Aku jadi ngebayangin nih misalkan ada maling masuk ke rumah bapak ini gitu kan, tetap free kemanusiaan gitu kan. Yesus, dasar kemanusiaan, silakan ambil. Apa iya? Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Dianggap orang luar dan karena itu kehilangan hak-hak warga negaraannya. Nah ini saya kira harus dimengerti oleh Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi ketua ASEAN. Apalagi Indonesia berkali-kali mengatakan kita ingin mendorong Myanmar menjadi semacam negara yang menghormati rule of law, menjadi pemerintahan yang konstitusional, artinya melindungi hak asasi manusia. Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia bisa mewujudkan misinya untuk 5-point konsensus, mewujudkan kepemimpinannya kalau justru tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi saya kira kita tidak ingin pemerintah Indonesia atau Indonesia justru menjadi bangsa yang terisolir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Untuk apa kita menerjunkan bantuan kemanusiaan ke Cox's Bazar, membuat layanan kesehatan kemanusiaan di sana? Untuk apa kita menurunkan tim ke Palestina untuk menolong Palestina? Untuk apa kita bicara tentang Rusia dan Ukraina, Syria, tentang Palestina? Kalau pada akhirnya ketika ada pengungsi sebagai dampak dari perang atau dampak dari persekusi masuk ke Indonesia, justru kita usir atau kita kembalikan, itu hanya menunjukkan hipokrasi dari pemerintah Indonesia gitu. Wah ini sumpah sih aku sumpah emosi banget. Jadi seakan-akan tuh semua kebaikan yang Indonesia lakukan tuh
nggak guna gitu. Support Palestina, terus soal Ukraina Rusia gitu dan lain-lain seolah nggak guna hanya karena nggak mau nerima Rohingya. Seberapa penting anjir sumpah Rohingya, seberapa negara yang lain juga menolak. Anjir sebel banget aku. Kalau aku mau menganalogikannya kayak gini, Mang. Gimana tuh? Kita punya rumah. Bukan kita deh, dia gitu ya. Dia punya rumah, bapak ini punya rumah. Depannya bagus banget, terus belakangnya ya udah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kan kayak kesannya ya nanti kita kalau nggak bantu Rohingya nih kita kan jadi dinilainya begini. Sedangkan maksudnya kita sendiri aja di dalam negeri belum sejahtera semua gitu. Mau sok-sokan mau biar terlihat baik di depan apa ya di negara lain gitu kan. Aku permudah aja, aku sederhanain ini loh apa analoginya. Dia anak-anaknya aja lupa dia kasih makan, lupa dia sekolahin gitu, tapi dia sok-sokan mau nyumbang buat anak tetangga gitulah kurang lebih Maya, pokoknya Maya. Liar. Sok-sokan pengen dilihat bagus padahal ya kalau emang belum bagus mah ya belum bagus aja. Liar mana. Nextnya. Terus. Ninyo. Ya. Ada postingan jejak digital yang di screenshot dengan caption kok Thailand bisa ya? Thailand deportasi 1.300 pengungsi Rohingya di 13 Februari 2014. Aman-aman aja. Dari 2014 hampir nih 10 tahun nih ya. Tahun depan 10 tahun nih 13 Februari nih. Aman-aman aja, enggak yang terus dimusuhin lah. Betul. Terus kalau orang tahu enggak dinilai apa tidak berkemanusiaan, enggak dinilai kayak gitu. Bangkok tetap jadi destinasi wisata internasional gitu kan. Kapun cup tetap jadi gimmick-gimmickan gitu kan. Terlalu ini ya apa namanya gengsinya gede banget. Iya kayak seakan-akan tuh Indonesia harus terlihat bagus gitu padahal ya masih lihat dulu ke dalam nih kayak gini nih contohnya nih meluncur nih Nyo. Sekarang di TikTok lagi banyak beredar ngesandingin apa sih yang terjadi di Indonesia sama yang kemarin di Rohingya di pengungsian. Ini contoh sederhana aja nih ya. Di usia senjanya masih bekerja di sawah untuk makan sekedar sekedar makan. Pengungsi Rohingya di Sabang sedang menikmati jatah makanan siang gratis di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditanya kan, ceki people. Play. Jadi bisa kita lihat itu Simbah yang udah sepuh. Ya tetap ke kebon gitu. Iya tetap kerja. Tetap usaha. Sebenarnya nih ya, nih aku suka dari orang tua di Indonesia tuh ya. Kadang mereka walaupun udah sepuh, tetap kerja tuh bukan karena ya memang ada yang kurang, tapi bukan semata-mata karena kurang gitu. Karena mereka pengen berusaha mandiri. Banyak yang ditanya, anaknya udah jadi ini. Ya kan itu anak saya mah nggak mau ngerepotin gitu. Terus sama memang habitnya mereka yang sudah terbangun bekerja keras gitu kan. Iya, yang udah nggak males gitu. Kalau dari awal males ya nggak mungkin sampai udah berumur udah tua gitu ke sawah ya ngapain gitu kan. Mesti kalau dipikir-pikir ngapain udah tua capek-capek gitu kan. Cuman ya itu memang udah jiwanya dia begitu. Respect buat simbah-simbah yang walaupun Mas udah sepuh tetap rajin. Respect. Indonesia nih bos. Rohingya mana? Next ya. Nih aku bingung bapak yang tadi apa nggak ngedenger nih ya kemarin yang masalah tertangkapnya. Nih ada dijelasin juga kok ceki-ceki people. Play. Tindak pidana penyuluhan manusia sebagaimana diatur dalam pasal 120 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi ini penting dalam rangka meminimalisir kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh agar sindikat atau mafia-mafia yang sekarang gencar, karena tadi Pak Kapolres sudah jelaskan dan IOM UNHCR juga tahu bahwa mereka itu sebetulnya bayar ke sini itu. Saya pernah wawancarai penerjemahnya dari teman UNHCR. Mereka di sini ke sini tuh bayar tidak pure pengungsi gitu loh. Jadi ada sindikat atau mafia. Nah ini juga saya apresiasi, terima kasih kepada Pak Kapolres tentang proses penyidikan dan lidik kasus ini. Pada prinsipnya kami dari jajaran imigrasi akan selalu membantu berkoordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan teman-teman di Polres PD. Mudah-mudahan segala upaya yang telah dilakukan ini berdampak lah
Di sana pun jadi tahu, wow sekarang di Aceh tidak main-main loh, sudah terbaca tindak. Iya, kan udah diinfoin nih sama pihak kepolisian, udah dapet juga tersangkanya bahwa yang kesini itu bukan apa ya yang tadi dibilang wah mereka itu yang dipersekusi, yang kena perang segala, bukan. Mereka itu sudah tinggal di Bangladesh di kamp pengungsian. Mereka bayar demi bisa kesini, demi bisa dapat makan gratis dan sebagainya gitu. Jadi tidak relate statementnya demi HAM. Mereka udah aman dan tenteram di sana. Hanya perkara males, perutku lapar. Mereka kesini gitu. Bukan yang perang-perang persekusi. Iya. Kok jadi kesannya kayak ini ya Mang ya, kayak yang kasus sebelah tuh kayak nonton enggak saya nggak mau tahu gitu, tapi giliran ngasih solusinya yang nggak relate, tidak masuk, data update terbarunya tidak masuk yang gitu. Out of the box ya. Oh yang jadi out of date dong. Kok out of the box, bukan out of the box, jadi out of date yang tidak up to date gitu. Kumaha tuh bapak teh. Nih mama mau kasih nextnya. Just nih lebih jelas, ceki play. Bukan pengungsi asli tapi ada sindikat gitu loh. Yang cara memberitakannya lah. Mereka untuk ke Indonesia kan bayar tuh. Nah gitu loh Pak. Ya kan? Bayar loh. Nih penyelundupan imigran Rohingya dari Bangladesh, Myanmar ke Aceh ternyata dilakukan sistematis. Pelakunya dibayar 7 hingga 14 juta per jiwa. Wah. Gila udah dikali 1000 berapa itu mah? Anggaplah 7 juta. 7 juta kali 1000 7M. Gila. Nang banyak mana nang banyak itu dibagi 2 gak apa gimana? Coba mau kasih nextnya deh. Terus Ninyo, ada konten kreator Inaya Fitrianti nih. Bandingkan aja ya Santai People ya. Mama mau kasih sedikit nih ya. Ada captionnya, sikatnya. Kepada yang terhormat bapak-bapak pejabat, seharusnya warga Indonesia asli yang begini diperhatikan, bukan menampung para Rohingya yang tidak jelas, minta pulau, minta tanah, apalah. Ceki People. Play. Nih audionya di mute karena lagu nih. Udah sepuh, masih berusaha gitu, nggak mau ngerepotin dengan ya gue yang penting masih berusaha gitu jualan gitu kan. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat ya. Kalau ngomong rumah nggak tahu bapak ini tidur di mana gitu kan ya. Kita lihat dulu ya. Ini kan kontennya dia nih. Si kakek ini dia berusaha jualan meskipun udah tua kayak gitu supaya nggak minta-minta. Betul. Oke, keep dulu ya, bandingin. Nih ini mau lihat nih nextnya. Nanyo, dibandingkan dengan yang ini nih. Tidur, bangun dipanggil, yo jatah makan siang, Ceki People. Play. Para pengungsi sedang menerima makanan untuk mereka santap. Ini makan siang. Enak ya. Ini kenapa? Mau roti? Hai, mau? Nih si bapak tadi loh ya. Iya. Bisa banget buat apa ya? Buat jealous, buat sirik gitu kan. Mana dia warga negara lagi. KTP Indonesia punya. Ini gak laku nih. Belum tentu makan nih gue nih. Ada kemungkinan pisangnya yang gue makan nih buat ganjel nih. Sabar, jangan bersedih. Ya memang terkadang hidup tidak adil ya gitu. Tapi kalau tidak adil terus tolong. Lama-lama emosi jiwa ini. Iya dong. Aduh. Tolong. Nextnya. Nyo, nggak abdol rasanya kalau kita bahas Rohingya tanpa menyisipkan react atau opini dari Bang Bewok nih. Ceki People. Play. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini bukan terdampar tapi mendamparkan diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal
busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok mereka terdampar katanya. Nah nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada lah otaknya orang ini, memang udah guys, gak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Jadi apa, pemerintah ini gak usah goblok, kita ini ditipuin. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana TNI Angkatan Laut, kemana polisi laut. Nah setelah sudah sampai di Aceh, datang tuh organisasi UN Hajrot. Makanya pas sudah nampak kapalnya itu, tarik tuh sampai ke Pulau Komodo sana atau ke Nusa Kambangan. Relate ya dengan kemarin yang mbak-mbak yang kita kontenin itu kan. Modusnya tuh sama persis, dari kapal bagus, terus dia transit ya, transisi. Injak aja mas, nggak ada keyboard mas. Terus dia transisi ke kapal jelek gitu, dimana untuk apa namanya, gimmick-gimmickannya. Saya tidak. Ya tadi masuk akal juga yang jadi pertanyaan nih, di mana TNI AL gitu kan, ada kenapa nih gitu? Karena yang akhirnya ini yang bikin aku agak merinding nih ya. Warga sendiri yang berpatroli loh. Nih lihat ini meluncur. Tunggu, sebelum meluncur ke nextnya, aku mau komen yang masalah 7 juta sampai 14 juta itu. Kita 7 juta buat anak-anak, 14 juta buat orang gede katanya kan, orang dewasa. Anggaplah satu keluarga mereka ada 4 orang anggapnya. Gak bisa dong, 5 minimal kan mereka. Oke, 5. Ya udah hitung sendiri lah ya, itu berapa? Itu bisa lo bisa berbulan-bulan kalau mau apa namanya, kan katanya anggapannya mereka punya uang segitu kan. Kan katanya nggak mau kerja. Ya udah itu bisa dipakai kok di Bangladesh buat makan sehari-hari daripada buat ngebayar kayak gitu, ya nggak sih? Jalan pikirannya buatku ragu, atau mungkin ini tetap bertahan. Lagu dong. Memang berarti jalan pikirannya memang sudah aneh aja. Tapi masuk akal juga sih di camp penampungan nih. Ada yang bikin usaha warung nih, nggak ada yang mau bayar. Iya. Nggak ada yang mau beli gitu. Buka aja. Thanos ini mah aku panggil Thanos nih nextnya nih. Ini loh keren loh. Nelayan. Sekalian kerja sekalian patroli nih, ngelaporin lebih dari 10 kapal yang membawa Rohingya sudah berada di Laut Andaman, siap melanjutkan perjalanan ke Aceh. Ini yang bikin apa ya, agak merinding tapi terus kayak agak miris ya, kok infonya malah nelayan gitu yang bisa dibilang tuh berpatroli gitu kan, sambil kerja gitu kan. Betul. Ini sampai dikasih info, bantu share kawan-kawan agar tidak ada lagi Rohingya mendarat di Aceh. Darurat imigran gelap Rohingya dari camp Bangladesh sangat meresahkan. Nelayan menginformasikan 10 kapal yang mau membawa pengungsi Rohingya saat ini berada di Lautan Andaman. Mungkin itu berapa hari lagi, Santu People yang tahu, mungkin sekitar 3 atau 4 hari gitu mungkin sampai. Gila sih. Aduh, ini nggak ada yang ini yang bisa ngerakit gitu. Perlu apa? Guard. Apa kita minta tolong admiralnya One Piece gitu, tolong lah. Ini kita lihat cek people. Play. Bandung kira-kira Bandung Bo. Gila ya. Gila sih. Bahu membahu. Jadi ya, mungkin yang ini mau pulang nih, diinfoin nih. Tadi dia ngelihat sebelah sana gitu. Tadi tuh kalau nggak salah ini mah ya, mohon maaf kalau misalnya memang salah ngertiin, kayak nanya berapa lama lagi sampainya mungkin ya. Tapi ya gimana? Kalau menurutku nih, kalau based on comment Mrs. Hope nih ya, TNI AL sudah klarifikasi guys, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena balik lagi si alasan kemanusiaannya itu. Atau apa gitu, pokoknya ada di Twitter TNI AL gitu kan. Jadinya kan gimana ya? Ini mah jangan sampai nih rakyat yang jadi main hakim sendiri kayak acara TV. Tolonglah ya. Iya harusnya kan ya udah balik lagi ke awal, harus tegas gitu. Maksudnya ya kalau nggak tegas jatuhnya nanti kita susah sendiri. Nih kalau kepalang gila nih, nelayan nyegat di tengah loh. Iyalah. Kalau udah kepalang gila nih menurutku.
udah kagok edan kalau kata bahasa Sunda mah kagok edan lah geus cegat we di tengah kagok edan gitu. Bawa itu Mang, ini mah goblok-goblok anak aku aja ya. Yang itu loh yang biasanya yang anak kecil bikin apa sih kayak peledak dari bambu, tapi kan cuman beledak dong dar gitu kan. Gua takut-takutin, oh pergi lu dar gitu. Atau panggil inilah Marinnya One Piece Buster Call aja lah, liur aku mau kumpulin satu pulau Buster Call gitu kan, tolong lah. Next aja. Nyo. Enggak Abdul juga kalau ada sebuah permasalahan yang viral itu tanpa ada statement atau komentar dari Dokter Lita Gading. Oke. Ceki wow. Play. Banyak sekali video yang masuk minta tanggapan tentang pengungsi Rohingya. Pemerintah bisanya kok cari penyakit yang kayak begitu, nggak usah dibantu lah, walaupun jangan pakai atas nama kemanusiaan, agama dan sebagainya. Perhatikan dulu rakyat Indonesia, rakyatmu yang banyak sekali kelaparan di luar sana. Ini malah menampung orang yang nggak jelas dari asal usulnya. Maunya apa sih pemerintah ini ya? Mau dianggap pahlawan oleh negara-negara lain atau bagaimana? Bukan begitu caranya Om, gitu loh ya kan? Harusnya pemerintah itu bijaksana dalam menanggapi hal ini. Ini masalah bukan sepele loh. Masalah ini bisa menyebar. Oke, secara psikologis nih, orang kalau dibantu dengan segala sesuatu dipenuhi, keenakan dia. Malah justru banyak sekali hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang pengungsi itu. Coba kalian perhatikan. Jangan sampai mencampur adukan masalah nasionalis, agama atau ideologi dan sebagainya. Udahlah, kita fokus aja kepada masyarakat. Sebentar lagi ini kan mau pemilu. Udah deh, sekarang ini konsentrasi ke hal-hal yang memang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat Indonesia. Bukan orang-orang yang gak jelas. Sekali lagi, orang-orang yang gak jelas. Jangan pakai atas nama agama kalau mau menolong apapun. Atas nama kemanusiaan itu udah gak tepat. Oke? Udah kembalikan aja, gak usah cari penyakit. Oke? Itu aja. Saya gak banyak ngomong. Saya cuma mengingatkan aja. Pemerintah, Pak Jokowi harusnya cepat tanggap mengenai hal ini. Oke? Salam, Lita Gading. Ya, masalahnya bener anjir. Masalahnya kan ya balik lagi kan mereka udah ada tempat tinggal, bukan yang lontang-lantung yang gitu kan. Kalau lontang-lantung ya oke, mungkin kemanusiaan gitu kan. Cuman ya udah ngelunjak juga, ya mau gimana lagi? Udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Udah nggak ada yang mau nampung. Kalau aku sih patokannya warga Acehnya sendiri aja sudah tidak mau. Ya mau gimana? Iya. Ya kalau misalkan ada warga di sebuah desa atau kota atau pulau gitu yang mau, ya monggo silakan. Kan ini masalahnya udah nggak ada yang mau. Itu yang jadi buat aku. Kalau ada yang mau, oh ya udah, ada yang mau. Oh ya udah, dia mau silakan. Ini kan udah nggak ada yang mau tinggal di mana, di rumah bapak yang tadi gitu. Bahkan sampai kemarin ibu-ibu yang di Aceh aja bilang, waktu dibilang ya akan segera dipindahkan dari yang pasti tidak di Sabang gitu kan, jangan di Indonesia gitu kan. Udah bisa ngomong gitu loh. Karena dia tahu, dia merasakan sendiri kayak gimana wadidaunya. Jadi nggak cuman dia nggak mau egois, yang penting jangan di sini, jangan di Indonesia gitu ya. Aku nggak tahu pertimbangan dia memikirkan resiko ke depannya. Yang jelas yang ibu-ibu itu pengen itu kan, ya jangan di Indonesia, bukan jangan di Sabang, jangan di sini doang, jangan di Indonesia. Jangan di Indonesia gitu. Pokoknya. Kan itu harus jadi ini loh, poin pertimbangan loh. Ya meskipun rakyat kecil, cuman kan kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Iya, jangan mentang-mentang sudah ada waktu gitu kan yang didapat gitu. Oke. Udahlah, kita ke intermezzo aja Nyo, sambil meredakan kekesalan jiwa ini gitu meluncur. Cus. Nyo, intermezzo yang pertama kita buka dari kucing apa ini, jenis apa nih ya? Ceki-ceki people. Play. Oh dari play. Play media. Ya Allah. Ini kucing jenis apa ya? Aku mau dong. Kok kayaknya gedenya serem ya? Tapi kecilnya lucu kan? Iya. Lucu banget ya. Ya Allah. Ya Bung, ngeliatin kayak yang so iya aja datin tuh. Ya Allah. Ya Allah. Lucu banget.
Ya Allah. Gak kuat aku, gemes banget. Pengen diapain? Katanya dia kan digigit kupingnya. Jangan kasihan si Abu ya Bu. Kan gemes, kan itu jauh jadi yang deket aja Bu, gitu. Pelampiasan. Kita kasih nextnya. Terus kalau yang ini gemes gak? Ceki people. Play. Ini adalah meng kemasan kresek katanya. Lucu banget kok diem ya. Lucu banget lagi paunya tuh kelihatan tuh. Itu nyari di warung mana ya? Ada kemasan kresek meng kayak gitu. Mau banget mau itu. Tolonglah. Enggak, tapi tetap mau Abu. Coba next ya. Terus Nyo. Yes. Ini Mamang sebagai fansnya Kim Moyong tidak terima nih, ada yang komen katanya Kim Moyong kucing kampung katanya. Sama kreatornya diliatin gini Ceki people. Play. Tuh, mampus tuh. Dingeongin sama Kim Moyong. Abu loh. Jangan lihat kampungnya ya, lihat jagoannya gitu, dipiting lu, tolonglah. Lihat si Abu fokus banget kalau ngeliatin Kim Moyong tuh. Emang abang-abang FB kalau komen gak pakai otak. Sabar Bu, sabar. Kita kasih nextnya. Terus Abu juga nggak terima ya, walaupun Kim Moyong tuh rivalnya Abu, tapi rival gue dikatain kucing kampung gitu, tolonglah. Nih Nyo, ada lagi dari Kim Moyong katanya percaya kalian. Tidak akan ceritanya apa dialognya Kim Moyong. Oke. Percayalah kalian, tidak akan baik-baik saja jika kalian menyenggol kami berdua. Oh, dari adiknya. Dari adiknya dong. Ceki people. Kenapa sih? Jadi kalau kucing berdua ini disenggol, nggak akan baik-baik aja. Emangnya kenapa? Kenapa memang? Kan jadi pertanyaan besar juga ya buat para yang nonton. Emangnya kenapa sih? Kucing-kucing lainnya juga kenapa sih? Emang nggak baik-baiknya kenapa? Karena dibalik mereka berdua ada abang yang tukang berantem ya, pakai rantai tuh. Si abang yang melihat Bu, si Abu waspada tuh dia langsung. Tolonglah Bu, ingat Bu, mana yang gesekolot Bu, udah tua kamu Bu. Kamu sudah 7 tahun jadi kucing, berarti kalau manusia udah 41 tahun. 42, Abu mana tek kolot Abu. Abu udah tua. Tolonglah, nextnya. Just. Yo. Ya. Last nih sebelum ke Super Thanks, Mamang mau tutup dengan kecil-kecil. Iya, gede-gede muda. Kan dia kecil-kecil, tua ini gede-gede muda. Oke. Badannya gede tapi masih muda, Ceki people. Play. Ya Allah. Lanjutan yang tadi. Lucu banget. Mumpung masih orok. Hidungnya sih aku nggak kuat sih. Nggak bisa, nanti kalau udah gedean dikit. Tuh, gedean dikit gak akan ompong kayak gitu Nyo. Aduh, lucu banget ya Allah. Aku kayaknya harus siap-siap handphone nih, kayaknya si Abu mau nyamperin. Ya Allah. Nah, ini waktu masih kecil banget ya. Lucu banget. Bu, itu sesamamu Bu? Enggak ding. Beda. Beda lah. Beda ini saudara ya. Cukup belas ya? Apa mau satu lagi? Satu lagi dong. Satu lagi, oke meluncur. Just. Ya, last beneran ini mah ya. Kita udah kepanjangan durasi waktunya ke Super Thanks-nya. Ini katanya kucing yang sepertinya dia bukan kucing. Kenapa? Ceki people. Play. Audionya kita mute ya karena lagu. Lihat. Lucu banget. Ini kucing yang lahir di skatepark kali ya. Kok ngerti-ngertian ngayunnya tuh satu. Ngerti-ngertian begitu udah lancar, udah ngegelinding naik kakinya. Ya Allah, lucu banget. Lucu banget. Apa sih Abu kita beliin sepatu roda? Jadi Abu si sepatu roda namanya gitu. Gitu. Boro-boro sepatu roda ya. Paunya nginjak kabel aja. So eksklusif Anda Abu, so eksklusif. Udah tua juga. Nah. Ngapain coba, terserah. Abu, oh dia mau bocoran kamera. Iya, terserah lah, pusing. Abu. Come here. Iya. Saat sekarang kita waktunya ke setting tuh. Super Thanks. Luncur. Nyo. Yes. Super yang kita kali ini ada 3. Kita buka dari yang pertama ada dari Black Green JJ. Sikat. Malam Nyomang, Santuy People dan Bapak Abu. Bapak Abu Titip.
Nitip lapak dulu ya, nanti diedit lagi kalau ingat. Berarti tidak ingat. Nah di bawahnya profilnya sama, mungkin satu akun juga nih ya, dari Gini. Numpang ngelapak ya bos. Malam nyomang yang selalu kita nantikan sembari oseng-oseng sayuran buat makan malam majikan. Gak mau banyak emosi lah, cuma mau bilang kalau sampai mereka nggak segera angkat kaki dari Indonesia, saya dan pasukan akan segera membeli pistol mainan sebanyak-banyaknya. Lalu kami akan kembali ke negara kami Indonesia, lalu menyerang mereka semua dengan pistol mainan yang diisi air cabai rawit. Katanya, sabar. Anda adalah target netizen Indonesia katanya. Isi air cabai rawit juga larutan merica ya. Tolonglah. Nextnya disambut sama Marsha. Numpang lapak kakak, boleh spill wajah agennya, penasaran. Wawancara sepertinya pengen cuci tangan nih. Ayo usut sampai tuntas. Pulau Dewa WhatsApp official, panjang nih aku yang sikat ya. Makasih lapaknya Om Sultanku. Fix ini rohinya jangan-jangan Yajuj and Majuj ya. Tapi keren sih, dulu penjajah pakai kekerasan dan senjata untuk menguasai sebuah wilayah. Ini satu etnis ngejajah bangsa pakai amin. Karena ngomprut terus makin banyak gitu kan. Gue ingat dulu miara hamster dari cuma sepasang, taruh di akuarium kecil, pas dari 2 bulan gak kerasa ada 40 ekor. Astaga. Jadi dagang hamster aja, jadi dagang gitu. Yang anehnya indukan awalnya cuma warna satin dua-duanya, kok ini warna black pearl nyelip 3 ekor, pas udah jadi 40 ekor ya. Gua kagak sanggup lagi ngasih makannya, mahal ya gitulah kalau kesannya kurang lebih ya. Jadi buat warga Sleepy Jakbar yang dulu ngerasa ada hamster fashion, mohon maaf nih, coba tanya UNHCR, hamsternya punya kartu UNHCR gak katanya. Next ya. Dari Febriatu Nur Rafifah, numpang lapak kakak udah nggak usah ditampung-tampung lagi, usir aja semua dari Indonesia. Aku nggak ikhlas kalau uang negara dipakai buat ngasih makan dan tempat tinggal orang-orang yang hanya beranak pinak dan hidup enak. Kasihan rakyat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kemiskinan jadi nggak keurus. Usir mereka dari kampung ini. Usir dia dari kampung ini. Nextnya Stevi Indarti, numpang lapak ya, doa untuk negeriku. Ini bisa dibaca sendiri. Tolonglah kami sebagai hambamu ya Tuhan, amin. Jangan lupa up kasus Jessica Nyomang. Iya, kalau ada update terbaru kita up. Kan janjinya tuh tanggal 12 ya. Ini masih tanggal 8. 4 hari lagi, bersabar gitu ya. Nextnya ada dari Indrato, numpang lapak bos. Saya ada ide buat rakyat di Aceh dan Sabang. Dikosongin dulu pantai-pantai tempat Rohingya pura-pura terdampar. Terus bikin baliho gede bertuliskan Welcome to Myanmar. Biar pada cabut tuh si paling terdampar. Terus buat yang sudah jadi beban di Aceh dan Sabang, kasih tahu mereka kalau mereka akan dikasih pulau. Nah, taruh deh ke daerah Papua dekat wilayah OPM. Silakan perang dah di sono. Siapa tahu bisa membantu mendamaikan saudara-saudara kita di Papua biar ada gunanya gitu loh. Nggak cuma jadi beban makan sehari-hari di carry orang lain, masa nggak malu? Tolong. Ya udah biasa mereka kayak gitu. Iya, tapi bener ya, Welcome to Myanmar. Iya bener. Tidak jadi puter balik gitu ya. Tidak jadi salah puter balik gitu. Next ada dari Hope Gaming. Rohingya buat pusing Indonesia. Nextnya ada dari The Pisang Molen. Boleh disikat. Si Abu hari ini nyimak lo, mungkin berasa diomongin kali ya. Bebel, kasar, tidur-tiduran, kalau dipanggil nggak nyaut. Untungnya Abu lucu, nggak jadi nyebelin. Jadi nggak nyebelin katanya. Nextnya Fatima, numpang lapak kakak. Ayo bu Menlu, kirain buat Abu ya. Pak Mahfud harusnya bisa. Indonesia menolak Rohingya secara kita tidak menandatangani UU. Iya yang tadi dibilang kan tentang pengungsi. Iya gitu kan. Sebelumnya oke BB ikut hitam. Iya soal UU ya. Indo dibandingkan ya Indo kalau memang di atas dasar kemanusiaan cukup yang sudah ada aja, jangan ditambah lagi. Iya kalau yang udah terlanjur kemarin kan ya yang kumaha gitu kan. Tapi udah bagusnya sih enaknya tuntas sampai ke akar-akarnya gitu. Orang kampuang next ya. Parah ini para menteri dan wapres nggak jelas jawabnya. Nyomang bahas juga dong kabar erupsi Marapi di Padang. Oh iya nanti kita ceki ya. Thank you infonya. Next satu Nugroho. Malam Kak Pisang Molen numpang lapaknya untuk berkomentar. Saya sangat setuju nih sama kreator di TikTok. Pak Wali Kota kok kebingungan ya kasih jawabannya kapan mau dipindahkan pengungsi yang nggak tahu terima kasih. Pelakunya berarti orang UNHCR ya? Apakah UNHCR itu organisasi atau sindikat penyelenggaraannya? Udah segini aja deh komentarnya. Abu Mes deh katanya. Nextnya Cruella. Numpang lapak ya kak demi kemanusiaan. Alangkah baiknya warga Rohingya ditampung di rumah wapres. Vice Cycling ikut ramein ya. Gua duga ada kerjasama calon imigran gelap, WNJ penyelundup kerjasama.
Jadi UNHCR tutup mata. Solusi gue bawa imigran gelap Rohingya dan dikirim ke kantor UNHCR di PP, biarin mereka yang urus. Kudu nama gitu. Tukang sonajatan numpang Kak. Wah, apa tuh? Tempokeun. Oh, liatin aja kalau nggak diusir itu orang Rohingya ditembakin sama dia satu-satu. Tembakin semua gue satu gitu katanya. Mayuda Pratama jadi pengen bisa molen. Mana suaranya? Klarifikasi yuk. Itu udah ada yang ketangkep. Jangan diem aja, tunjukin tanggung jawabmu yang katanya kemanusiaan. Anak bulu selalu meredakan emosi. Iya, ibarat minum jamu habis pahit kita kasih jahe gula gitu. Dan ini ada last ada dari Moh Alifs. Nah ini nih, menurut saya biar nggak berlalu-lalu nih Nyomang, ada nggak sih terpikir satu Rohingya adalah kewajiban negara Myanmar. Jika Myanmar tetap tidak mau mengakui Rohingya, setidaknya UNHCR, PBB bisa intervensi dengan cara, karena Rohingya memiliki pulau sendiri di negara Myanmar, bisa dibuatkan negara sendiri di mana bisa diakui PBB dan negara. Jangan pernah memberikan tamu tempat ataupun pulau, jangan sampai mengulang sejarah di mana menjajah Palestina. Israel menjajah Palestina. Dilihat dari sejarah Rohingya sendiri dan negara asalnya juga punya sifat pemberontak. Eta, salam buat Abu, semangat buat Nyomang dan Santuy People. Masalahnya punya bibit-bibit pembangkang, pemberontak yang kalau kayak si Abu makan kalem itu kan nggak apa-apa ya. Iya, paling suka gigit-gigitin aja biar cepat keluar. Iya, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang dan si Abu Hingnya. Dua mangkok. Cabut dulu. Dan ciao.